Om Swastiastu. Saya Niluh Listia Purnami, absen 25 dari Romal 6 dengan NIM 211205101, Program Studi Pendidikan Bahasa Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS MPK Agama Hindu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Jawabannya, menurut saya ada. Umat Hindu, khususnya perempuan Hindu Bali, dalam mempraktekkan pembuatan banten sebenarnya sudah menerapkan ajaran yoga. Ini bukan tanpa alasan. Dalam membuat banten butuh konsentrasi dan pemusatan pikiran, yang mana dalam pelaksanaan yoga sendiri butuh konsentrasi dan pemusatan pikiran agar tidak salah mempraktikkan yoga. Begitu juga dengan proses pembuatan banten. Banten yang telah dibuat tidak saja merupakan suatu proses kreativitas dan nilai estetika belaka, akan tetapi juga merupakan proses pelaksanaan yoga karena lebih mengutamakan nilai-nilai kesucian dalam artian dalam pembuatannya tidak boleh salah dan membutuhkan konsentrasi dan keheningan tentunya. Pemusatan pikiran saat pembuatan banten terjadi ketika perempuan Bali menggerakkan jari bagaikan sedang melakukan japa atau berjapa. Para tukang banten atau biasa disebut dengan Wiku Tapini membuat banten dengan posisi Vajrasana atau Padma Asana. Untuk memusatkan pikiran kepada Yang Maha Esa dan Maha Suci dengan melakukan aktivitas penuh kesucian. Dalam pembuatan banten perlu ketenangan, keheningan, konsentrasi dan pemusatan pikiran karena dalam membuat banten, saat membuat ringgitan contohnya cukup sulit sehingga dibutuhkan konsentrasi yang penuh. Jika tidak, yang membuat banten bisa celaka seperti terkena pisau dan ringgitannya bisa rusak. Oleh karena itu, membuat banten harus dalam situasi hening, sakral, berdasarkan rasa kasih, tulus ikhlas, dan terutama rasa bakti kehadapan ide Sang Yang Widiwasa sebagai implementasi ajaran Bhakti Marga. Selanjutnya, soal yang kedua. Berikanlah pendapatmu, apakah kelebihan banten dalam tradisi Hindu? Menurut pendapat saya, banten merupakan sarana umat Hindu dalam memuja Tuhan. Tanpa banten, sebuah upacara akan terasa hambar dan berjalan tidak lengkap. Banten juga sebagai bentuk rasa syukur dan keikhlasan atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Yang Widiwasa. Dengan demikian, tidak jarang umat Hindu membuat banten dengan bahan yang diambil dari miliknya sendiri atau hasil tanamannya, misalnya dari kebun. Hal tersebut sebagai bentuk rasa syukur yang dihaturkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Kelebihan banten tentunya tidak cukup di sana saja. Banten sendiri merupakan identitas dalam tradisi Hindu, sekaligus warisan yang diperkenalkan oleh Resi Markandeya. Oleh karena itu, banten sangat berarti dan penting dalam tradisi Hindu yang harus dipertahankan dan harus ada dalam setiap pelaksanaan upacaranya. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep-konsep apakah dalam agama Hindu yang dilanggar? Dan beri contoh. Jawabannya, menurut saya, memang benar korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Karenanya, Hindu merupakan agama suci yang berlandaskan dharma atau kebajikan. Sedangkan korupsi itu sudah termasuk adharma, yaitu suatu tindakan tercela. Konsep-konsep yang dilanggar oleh perbuatan korupsi tentunya banyak, yaitu Trikaya Parisuddha, Pancama, Sadripu, dan salah satu bagian dari Panca Yama Brata. Trikaya Parisuddha memiliki bagian yaitu berpikir yang benar atau manacika, berkata yang benar atau wacika, dan berbuat yang benar atau kayika. Pancama adalah 5 perbuatan asusila yang terdiri dari madat mengisap candu, memunyah mabuk-mabukan,
metoh, memotoh atau main judi, madon, suka main perempuan, dan maling atau mencuri. Sadribu yaitu 6 musuh yang berada dalam diri manusia, terdiri dari kame atau keinginan, lobe atau tamak dan rakus, krode atau marah, made atau mabuk dan kemabukan, matsarya atau iri hati, dan moha atau bingung. Yang terakhir ialah konsep dari salah satu bagian panca yamabrata, yaitu satya, yang artinya setia dan jujur, dan asteya artinya tidak mencuri atau menggelapkan harta orang lain. Dari bagian-bagian tersebut sudah dapat kita lihat bahwasannya perbuatan korupsi sangat tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Perbuatan korupsi juga telah melanggar konsep hukum reta atau hukum alam, sehingga pasti menemui karma phala atau hasil dari perbuatannya di kemudian hari. Selanjutnya soal nomor 4. Ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan? Dan beri contoh. Jawabannya, nilai yang dapat kita pelajari dan terapkan adalah Tatuam Asih, yaitu aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ketika aku membantumu, berarti aku membantu diriku sendiri. Selain Tatuam Asih, adapun nilai susila atau perbuatan yang baik melalui pawongan atau hubungan harmonis yang terjalin di antara manusia antar sesama manusia. Nilai lainnya adalah Tripararta yang masih berkaitan dengan susila. Tripararta adalah usaha kita untuk memuliakan dan menghormati orang lain. Melalui pelaksanaan Tripararta ini, sejatinya kita sudah melakukan sembah bakti kepada ide Sang Yang Widi. Sekalipun secara fisik, Tripararta ditujukan kepada sesama manusia atau makhluk lainnya. Tetapi, sejatinya pelayanan itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Tripararta terdiri atas asih, punya, dan bakti. Dari Tripararta itu sendiri sudah dapat kita temukan contoh penerapannya, yaitu asih. Kita dapat mengasihi antar sesama orang-orang yang berada di panti asuhan tersebut. Kedua, yaitu punya, artinya berderma atau menyumbangkan melalui 3 bentuk, yaitu yang pertama artadana, berderma berupa harta. Yang kedua, ambayadana, berderma berupa perlindungan. Dan yang ketiga, brahmadana, berderma berupa pengetahuan. Bagian terakhir dari Tripararta ialah bakti. Disinilah titik tertinggi dari penerapan nilai-nilai tersebut, di mana nilai-nilai tersebut harus diterapkan secara ikhlas. Selanjutnya, soal nomor 5. Manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Jawabannya, menurut saya tidak. Karena seperti yang telah dipaparkan pada pertanyaannya, bahwasannya rasa pasrah termasuk yatnya, sedangkan sifat korupsi sama sekali tidak termasuk yatnya. Kedua hal tersebut sangat bertolak belakang, sehingga tidak ada hubungannya. Berpasrah diri artinya telah melepaskan sifat-sifat keduniawian dan telah mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya. Namun berbeda dengan sifat korupsi yang masih terikat keduniawian dan melanggar ajaran-ajaran ketuhanan. Contoh pertama ialah manusia yang memiliki serada tinggi sehingga percaya akan adanya Tuhan dan memiliki rasa pasrah sepenuhnya. Seperti contohnya ialah orang suci. Yang contoh kedua ialah tindakan-tindakan korupsi yang telah banyak beredar di media massa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi ataupun jajarannya dan orang lain. Hal tersebut termasuk dalam sifat korupsi. Selanjutnya soal nomor 6. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Jawabannya,
Menurut saya, pernyataan tersebut lebih ke trikayo parisuda, tentang keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang benar. Untuk menyelaraskan hal tersebut, maka kita perlu pikiran yang tenang, karena dari pikiran yang tenang, kita dapat berkata dan berbuat yang baik pula. Pikiran yang tenang tersebut dapat kita latih melalui pelaksanaan yoga dan pranayama, di mana menenangkan pikiran merupakan salah satu manfaat ataupun tujuan dari yoga dan pranayama. Dengan yoga dan pranayama, trikaya parisuda dapat diselaraskan untuk mencapai kesempurnaan. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita, dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Jawabannya, menurut saya, makna ungkapan tersebut adalah bentuk serada kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita percaya sepenuhnya akan adanya Tuhan dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan selalu berhubungan dengan Tuhan, maka kita akan diberkatinya. Singkatnya seperti ini. Sebesar apapun usaha kita dalam mengerjakan sesuatu, namun kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Seperti misalnya, kita tidak mengucap doa ketika memulai atau melaksanakan dan bahkan mengakhiri sesuatu, maka hal yang kita kerjakan tersebut sama dengan kosong. Istilahnya, berusaha tanpa berdoa adalah sia-sia. Demikian pula sebaliknya, hanya berdoa tanpa berusaha juga sia-sia. Selanjutnya, soal yang ke-8. Ngaben, banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Jawabannya, menurut saya, ngaben itu perlu dilakukan. Karena ngaben merupakan sebuah upacara pitrayatnya yang sudah tersurat dalam ajaran Hindu, sekaligus sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu. Masyarakat Hindu juga mempercayai bahwa ngaben dapat mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya, sekaligus sebagai sarana untuk membayar hutang, yaitu pitrarana. Mengenai persepsi yang menyebutkan bahwa upacara ngaben itu sangat boros, sebenarnya kembali lagi ke diri kita masing-masing, tergantung kemampuan. Bagi mereka yang merasa mampu, tentunya akan melaksanakan ngaben secara megah. Namun, sebaliknya, bagi mereka yang kurang mampu, kemungkinan hanya melaksanakannya dengan apa adanya. Sejatinya, upacara ngaben tidak dinilai dari megah atau tidaknya, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan filosofi yang ada, baik berupa banten maupun upakara lainnya. Dan tentunya harus sesuai dengan sime atau peraturan daerah setempat. Selanjutnya soal nomor 9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yajna besar-besaran seperti Ngenteklingge dengan biaya yang besar pula. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap kali ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Jawaban saya, pendapat saya, hal ini tergantung masing-masing orang. Beberapa umat Hindu memang mengakui bahwa Ngenteklingge itu merupakan sebuah upacara yang jarang terjadi atau dilaksanakan, sehingga pastinya harus dilakukan dengan semangat dan dengan biaya besar karena terdapat beberapa rangkaiannya dan juga memiliki tujuan yang suci. Namun tak jarang juga orang-orang beranggapan bahwa menyumbang termasuk memanjakan seseorang, karena dengan menyumbang bisa saja membuat orang tersebut ketergantungan dan enggan untuk bekerja. Namun, semua itu kembali lagi ke masing-masing pribadi. Jika bisa, cobalah kedua hal tersebut diseimbangkan,
Karena menyumbang juga termasuk yatnya, yaitu berupa punil secara ikhlas. Apabila kita tidak ikhlas, maka hal tersebut sama saja dengan dusta. Soal selanjutnya adalah soal terakhir nomor 10. Yatra Yogeswara Krishna Yatra Parto Danurdara Tatra Sri Vijayo Puti Drupa Nitir Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Hal ini tersurat dalam Bhagavad Gita bab 18 sloka 78. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah berbuat kebaikan sesuai dengan ajaran Dharma serta menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ibaratkan Krishna sebagai pikiran yang baik dan Arjuna sebagai perkataan dan perbuatan yang baik pula. Maka, Krishna dan Arjuna perlu ditanamkan dalam diri untuk menyelaraskan hal tersebut. Maka terbentuklah Trikaya Parisuddha. Selain itu, kita juga harus mampu mengimplementasikan ajaran Pawongan salah satu dari Trihitakarana, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Sehingga terciptanya kesejahteraan dan moral yang langgeng, sehingga disebut sebagai manusia mulia. Apabila berkehendak untuk mencapai kejayaan, maka kita perlu bersungguh-sungguh. Seperti contohnya, ketika kamu memiliki cita-cita, maka kamu harus belajar, berusaha, dan berdoa untuk meraihnya dan mencapai kejayaan. Baik, demikian pembahasan yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, serta saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.